Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak di rumah. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik? Alhamdulillah. Anak-anak sudah siap belajar ya? Jika sudah siap, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik anak-anak, sebelum mulai pembelajaran kita presensi dulu ya hari ini. Presensinya seperti pertemuan sebelumnya dengan menuliskan nama dan absen di kolom komentar. Dan Ibu harap semua peserta didik mengikuti proses pembelajaran via online seperti ini dengan hikmat. Baik anak-anak, sedikit kita ulas kembali materi di pertemuan sebelumnya ya. Jadi kita sudah membahas salah satu sumber energi, yaitu matahari. Nah, matahari memiliki banyak manfaat bagi kehidupan makhluk hidup. Salah satunya untuk mengeringkan baju, mengeringkan padi, kemudian untuk mengeringkan kopi. Selain itu, matahari juga membantu proses pembentukan vitamin D dalam tubuh manusia, dan masih banyak yang lainnya. Dan hari ini kita akan belajar sumber energi yang lain selain matahari. Apa itu? Jadi materi kita hari ini yaitu tema 2, masih tema 2, selalu berhemat energi, subtema 1, sumber energi, pembelajaran 2. Nah anak-anak, Bu Guru ingin menanyakan kembali nih, aktivitas apa yang kalian lakukan di pagi hari? Ada yang mandi, makan, minum, membantu orang tua, dan lain sebagainya. Nah, saat kita mandi ataupun kita minum berarti kita membutuhkan, ya benar, kita membutuhkan air. Nah, kira-kira air itu merupakan salah satu sumber energi atau bukan ya? Untuk mengetahui itu, yuk simak bacaan berikut. Ya benar, jadi air merupakan sumber energi. Air dibutuhkan oleh manusia untuk beraktivitas sehari-hari. Bahkan tidak hanya manusia, makhluk hidup lainnya seperti tumbuhan, hewan juga membutuhkan air. Selain untuk diminum, air juga bisa bermanfaat untuk memasak, mencuci, untuk mandi, dan lain sebagainya. Selain itu, anak-anak, air juga bisa dirubah menjadi energi, yaitu energi listrik dengan memanfaatkan kincir angin ataupun membuat PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Nah, baik. Anak-anak, sekarang coba perhatikan gambar berikut. Ya, di sana ada dua orang, yang satu sedang minum dan yang satu lagi sedang mandi. Kedua gambar ini sama-sama membutuhkan air. Sekarang Ibu mau tanya, anak-anak, apakah mereka bisa minum atau bisa mandi tanpa menggunakan air? Dan apakah mereka berhak untuk menggunakan air? Jika tidak ada air, lalu bagaimana ya? Nah, anak-anak, air itu merupakan hak kita untuk kita gunakan. Jadi, setiap orang ataupun setiap makhluk hidup berhak memperoleh ataupun berhak mendapatkan air bersih dan berhak digunakan. Namun, selain hak, di samping hak, kita juga memiliki kewajiban dalam menggunakan air. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita akan belajar dulu apa sih itu hak dan kewajiban. Bedanya apa sih? Nah, secara umum, hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang, dan dalam menggunakannya tergantung kepada keputusan dan tindakan seseorang yang bersangkutan. Contoh, kita dalam menggunakan air bersih. Nah, anak-anak, kira-kira contoh hak dalam kehidupan sosial itu apa saja ya? Ini dia, yang pertama, kita berhak mendapatkan penghidupan yang layak seperti pekerjaan. Selanjutnya, kita berhak melakukan aktivitas dalam lingkungan sosial seperti kerja bakti, kerja sosial, dan kita juga berhak mendapatkan fasilitas umum dari pemerintah, serta kita berhak memperoleh pendidikan. Nah, sekarang kita akan bahas kewajiban. Secara umum, kewajiban adalah beban
yang harus dijalankan seseorang. Itu wajib ya hukumnya, anak-anak. Nah, itu memberikan sesuatu yang sudah semestinya diterima oleh orang lain atau pihak tertentu dan cenderung dituntut secara paksa. Contoh-contoh kewajiban yaitu menambah atau mempunyai keahlian dalam bidang tertentu sehingga bisa mendapatkan pekerjaan. Contoh lain, membantu orang yang membutuhkan sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian, menghemat pemakaian listrik dan air bersih. Kewajiban selanjutnya, menggunakan fasilitas umum sesuai kebutuhan dan tidak berlebihan. Anak-anak, sungguh menarik bukan materi kita hari ini? Dan sekarang kita akan mengulas kembali sedikit. Kira-kira apa saja sih materi yang sudah kita pelajari hari ini tadi? Ada yang bisa menyebutkan? Ya, tadi kita sudah belajar seputar sumber energi, yaitu air. Dan air memiliki banyak manfaat bagi kehidupan. Salah satunya, ya, mencuci, untuk memasak, minum, mandi, dan lain-lain. Kemudian, air juga dapat digunakan sebagai pembangkit listrik. Nah, dalam pemanfaatan energi air sebagai sumber energi di bumi, kita juga perlu memperhatikan hak dan kewajiban kita. Tadi sudah disebutkan, jadi antara hak dan kewajiban itu harus dijalankan secara bersamaan ataupun beriringan. Dan biasanya kewajiban ini harus dilakukan terlebih dahulu untuk memperoleh hak kita. Baik, anak-anak sudah paham ya? Dan untuk menambah wawasan, Ibu akan beri tugas. Oke, yang pertama, sebutkan 5 manfaat dari penggunaan energi air dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua, sebutkan masing-masing 5 contoh penggunaan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, sampai sini dulu ya pertemuan kita hari ini. Jangan lupa untuk mengisi presensi karena hanya berlaku sampai jam 18.00 atau sampai jam 6 sore. Di luar itu Ibu anggap tidak mengikuti pembelajaran. Baiklah, semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat dan mudah diterima oleh anak-anak. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.